Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat Jumat hari ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir nanti. Pertama, hati berwasiat agar kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak melanggar perintah-perintah Allah. Dengan takwa juga kita akan senantiasa berusaha untuk melakukan semua perintahnya. Pada kesempatan ini, Hatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema berbaik sangka kepada Allah. Apa itu berbaik sangka kepada Allah? Apa hukumnya? Dan mengapa penting? Dan apa dampaknya jika kita tidak berbaik sangka kepada Allah? Serta bagaimana tip-tipnya agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat dan memandang Allah dengan harapan yang positif dalam setiap situasi dan segala aspek kehidupan. Ini melibatkan percaya bahwa Allah selalu adil dan bijaksana dalam segala hal, dan bahwa setiap peristiwa baik atau buruk
memiliki tujuan dan manfaat tertentu yang dapat diterima dan dipahami. Sehingga seseorang yang selalu berbaik sangka kepada Allah akan selalu punya harapan, karena dia yakin semua yang dimilikinya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa hukum berprasangka baik terhadap Allah? Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di samping itu, dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Ini menunjukkan bahwa berprasangka baik kepada Allah adalah bagian dari akhlak yang baik dan menunjukkan keyakinan dan tawakal kepadanya. Allah selalu memberikan kebaikan bagi umatnya, meskipun mungkin tidak selalu kita mengerti atau setuju dengan tindakannya. Oleh karena itu, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa kita harus berprasangka baik? Berprasangka baik kepada Allah adalah bagian dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Kita percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Berprasangka baik kepada Allah membantu kita untuk mempertahankan keyakinan dan ketenangan dalam situasi sulit atau tidak pasti. Ini membuat kita lebih tenang dan stabil karena kita tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Berprasangka baik kepada Allah juga menunjukkan rasa cinta kita kepadanya. Kita percaya bahwa Allah adalah Maha Adil dan Maha Penyayang. Dan kita menunjukkan ini dengan mempercayai tindakan dan keputusannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku. Aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Berprasangka baik terhadap Allah dapat membantu individu untuk mengatasi masalah dan melihat situasi negatif dari sudut pandang yang lebih positif. Ini dapat membantu mereka untuk terus berjuang dan bekerja keras meskipun menghadapi kesulitan. Karena mereka percaya bahwa setiap ujian yang mereka hadapi
memiliki tujuan dan hikmah tertentu. Dengan demikian, seseorang yang berprasangka baik kepada Allah akan berkontribusi pada kemasyarakatan dengan ikhlas dan tidak merasa putus asa dalam menghadapi tantangan. Ini dapat membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan harmoni dalam masyarakat dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki pandangan negatif terhadap hidup di dunia serta merasa tertekan dan tidak memiliki harapan lebih cenderung melakukan tindakan yang buruk. Oleh karena itu, berprasangka baik kepada Allah dan mempercayai keadilan dan kebaikannya dapat membantu seseorang menjaga stabilitas emosional dan mental dan meminimalkan risiko tindakan yang tidak terpuji. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa akibat jika kita berprasangka buruk kepada Allah? Berprasangka buruk pada Allah dapat membuat seorang merasa ketidakpastian dan khawatir tentang masa depan mereka dan masa depan dunia. Berprasangka buruk dapat menghalangi perkembangan spiritual seseorang dan menghambat hubungan mereka dengan Allah. Berprasangka buruk dapat membuat seseorang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berprasangka buruk dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan memperburuk perasaan dan emosi mereka, dan dapat memperkuat perilaku negatif seperti depresi, kemarahan, dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memperkuat keyakinan dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya, apa usaha kita agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah? Usaha yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, kita baca dan pahami Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak petunjuk dan nasihat untuk berbaik sangka kepada Allah dan mempercayai keadilan dan kebaikannya. Yang kedua, zikir dan doa. Zikir dan doa membantu kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah dan memperkuat keyakinan kita kepadanya. Yang ketiga, selalu bersyukur. Banyak bersyukur atas nikmat Allah dan melihat di dalam hidup kita akan menemukan hal-hal positif. Yang keempat, bekerja pada keyakinan diri, berfokus pada hal-hal positif dan mempercayai bahwa Allah selalu berkuasa dan mengetahui yang terbaik untuk kita. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang berpikir positif. Berkumpul dengan orang yang memiliki pandangan positif tentang hidup dan disertai keyakinan kepada Allah dapat membentuk pandangan positif kita sendiri. Yang keenam, hindari ghibah. Hindari terlibat dalam ghibah karena ini dapat memperburuk pandangan kita tentang Allah dan masyarakat. Yang terakhir, tingkatkan kegiatan sosial positif, berkontribusi pada masyarakat dan melakukan hal-hal baik untuk orang lain dapat membantu memperkuat pandangan positif kita tentang masyarakat dan Allah. Dengan mempraktekkan tip-tip ini, insya Allah kita dapat memperkuat keyakinan kita pada Allah dan memperkuat hubungan kita dengannya. Demikian khutbah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar selalu berprasangka baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallim wa 'ala ali Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani illa yaumiddin wa do'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilna syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahzul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumaddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sa'ilil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu